debat capres dan cawapres kita ini makin seru nih, makin hari ya, makin ke atas nih angkanya makin seru. Kenapa? Di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, bahwa sangat terlihat bahwa 01 Caimin dalam hal ini dan 03 itu sebetulnya buat saya itu kayak udah buka-bukaan bahwa mereka kerjasama. Jadi saling support. Kenapa? Pola serangan dari 03 dari Prof Mahfud itu sangat terlihat bahwa nomor 1 dibuka dengan pengalaman. Itu kalau kita perhatiin tuh, kita tonton ulang, itu dibuka dengan pengalaman. Kedua, selalu memberikan data setelahnya, dan saya yakin bahwa saya beberapa cek juga datanya cukup valid. Ya. Yang ketiga, lakukan serangan. Sindiran, serangan terhadap hal-hal yang sudah pernah terjadi di pemerintahan maupun pada Pak Prabowo, gitu. Dan yang ketiga baru solusi. Nah, sisi sebelahnya Caimin itu akan memberikan satu mengiyakan, ya, menyamakan, mengokekan gitu istilahnya. Tadi banyak saya setuju. Iya, saya setuju dengan begini, dengan seperti itu. Yang kedua, yang dilakukan adalah kemudian memberikan jualan programnya. Jualan program. Yang ketiga, serangan lagi. Dan yang keempat, baru kemudian penegasan. Contoh penegasannya, contohnya ada jargon yang mau dibawa. Istilah tobat ekologis gitu misalnya. Nah, kalau kita perhatikan, serangan-serangan ini terbaca oleh Mas Gibran. Sehingga ada poin yang kalau kita tampilkan ya, Mas Gibran itu ketika dalam satu kesempatan, itu sampai gugup ditampilkan dengan kata-katanya agak kayak gitu. Terbata-bata. Nah, di bagian sini ya gitu. Ya. Terus sampai bagian akhir, Mas Gibran itu kondisinya jarang loh menjawab sesuatu sampai mepet-mepet di waktu limit gitu. Itu jarang banget. Itu artinya memang ada rasa grogi? Itu artinya bahwa jawabannya itu grogi. Ketika dia menjawab ini grogi. Dan semenjak setelah muncul grogi gini, muncul serangan-serangan jeder gitu ya. Sayangnya yang saya sayangkan serangannya kalau kita perhatikan, yuk pakai data yuk gitu ya. Jangan asal bilang ini baik buruk segala macam. Pakai data. Serangannya ditujukan pada orang di depannya. Itu yang kita sebut serangan personal. Oh, saya lihat itu ada plastik-plastik gitu. Saya Prof ini sepertinya begini, Gus begini. Itu kan personal. Kalau kita perhatikan pada satu titik kemudian Prof Mahfud, kalau Caimin buat saya pengendalian emosinya oke. Oke sekali. Tidak terlihat gitu. Ya tadi. Nggak kepancing sama sekali, nggak kepancing. Dia tetap menjawab dengan normal dan serangan personal tidak balas. Sementara Prof Mahfud pada satu titik itu langsung bilang bahwa ini jawabannya nggak receh pertanyaannya segala macam. Tetapi sepertinya Prof Mahfud juga sebetulnya paham. Saya curiga bahwa sebetulnya Prof Mahfud juga mancing nih sebetulnya. Mancing emosi, kenapa? Karena jawaban tersebut kalau di Google, ya memang jawabannya dari Mas Gibran pun nggak align nih sepertinya. Gitu, makanya Prof Mahfud berani nyerang balik. Nah itu sampai seperti itu jadinya. Ya ini juga terlihat ya, kita bisa melihat di layar kaca ini terlihat bagaimana Prof Mahfud itu sampai tadi yang Mas katakan juga berani untuk membalas ya. Tapi kalau tadi kita melihat juga untuk bahasa tubuh dan juga gestur, ini sepertinya Caimin juga banyak sekali melakukan gerakan kayak tadi seperti menunjukkan rasa grogi ya, itu grogi atau gimana tuh Mas? Pegang-pegang tangan, terus pegang kuping. Saya melihat di antara ketiga cawapres ini Caimin yang lebih banyak melakukan gerakan. Gini, kalau kita lihat bahwa kalau kita dari ketiga cawapres ini sebetulnya mereka menunjukkan groginya dengan caranya masing-masing. Kalau Caimin, karena memang Caiminnya kan ekspresif aslinya. Kan di sini Caimin lebih ke anis-anisan sebetulnya kan. Oh, jadi kayak terlihat bahwa Caimin tidak menjadi dirinya sendiri di sini. Agak kurang menjadi dirinya sendiri gitu. Mungkin juga karena khawatir nanti kemudian dibilangin bahwa nanti yang harus beresin Pak Anies lagi gitu ya. Kayak mungkin agak trauma gitu. Jadi memang karena dia cukup ekspresif, maka yang ditampilkan juga ekspresif. Misal tangan yang terus berpegang segala macam gitu. Sementara kalau kita lihat Gibran, karena kemudian Mas Gibran ini mengambil sebuah strategi yang menurut saya tekniknya namanya matching mirroring. Jadi dia mengambil sebuah contoh modeling gitu ya, yaitu bapaknya sendiri, Pak Presiden Jokowi. Coba lihat tarikan kerutan di dahinya begini kalau ngomong, terus cara bicara, intonasi suaranya. Gini,
kalau sebelum misalnya ada yang bilang, oh enggak gitu asli memang gitu, tarik mundur waktu dia pidato, waktu jadi wali kota, sebelumnya juga apakah sama dengan malam hari ini dan debat-debat sebelumnya. Coba perhatiin aja, pakai data dong gitu loh ya. Iya.